وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والأجم محمد من يمشي على قدم محمد معروف جامعه محمد إحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رؤيا بالنور الطيب
tahdir. Amen.
بك خير حق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه اقبل اللهم الخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musalla Syiarus Salikin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, lakal hamdu ya Allah. Terima kasih ya Rabbana, bersyukur kita kepada Allah SWT yang kembali memilih kita, lalu mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan di malam hari ini di waktu yang penuh berkah bainal isya'ain, antara maghrib dan isya', yang memang kita dianjurkan oleh syariat Allah, oleh baginda Rasulullah untuk menggunakan dengan tagarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kurang lebih 1,5 bulan kita tidak kumpul dalam menghidupkan majlis di musala ini, alhamdulillah malam hari ini kita akan memulai kembali dan insyaallah kita akan memulai dengan keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, dengan semangat yang lebih tinggi, dengan niat-niat soleh yang lebih banyak, dengan kesiapan yang lebih pula insyaallah, karena dikatakan al-madad ala qadar isti'dad. Pemberian Allah akan diberikan tergantung kesiapan seorang hamba untuk menerima pemberian Allah. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam yang ke-21 di hari ke-20 daripada bulan Rabiul Tsani kita kembali dikumpulkan Allah untuk melanjutkan kebiasaan baik kita membaca kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Setelah kita membacakan sebuah hadis yang cukup panjang yang diceritakan oleh sahabat yang agung Sayyidina Mu'ad bin Jabal, yang pernah beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu sahabat lain bertanya kepada Mu'ad tentang hadis yang pernah beliau dapatkan dari Rasulullah. Lalu Sayyidina Mu'ad bin Jabal sebelum menyampaikan hadis menangis terseduh-seduh, terisak-isak dan bergetar tubuhnya. Lalu beliau pun menyampaikan hadis yang pernah beliau dapatkan, yang isi hadis ini cukup mengerikan, menggambarkan kepada kita bagaimana perjalanan amal seorang hamba yang diangkat tembus dari langit ke langit, dari langit ke langit, yang mana di setiap langit Allah menyiapkan seorang malaikat hafadhah yang menjaga setiap pintu langit Allah, yang mana langit tersebut dijaga oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mensensor amal perbuatan seorang hamba. Apakah amal itu benar-benar murni, bersih, tanpa ada sedikit banyak daripada hal-hal yang menyimpang, maka amal tersebut akan tembus ke langit yang berikutnya, tembus lagi langit berikutnya, sampai tembus ke langit yang ke-7. Lalu kita masih ingat digambarkan bagaimana di situ amal ibadah seseorang yang dia rasa dirinya beramal dengan baik, ternyata di situ terselip adanya kesombongan yang menyebabkan amal itu tertolak. Akibat amal soleh justru manusia jadi sombong, tertolak. Bahkan Allah perintahkan lewat malaikat tersebut untuk melemparkan amal hamba tersebut. Lalu ada juga yang selamat dari sensor pertama naik sensor kedua, ternyata di situ adanya riya yang terselip dalam amal perbuatan, maka amal tersebut pun tertolak. Lalu terangkat lagi yang ketiga, di situ ada namanya ujub. Lalu naik lagi ada yang namanya hasad, ada iri dan seterusnya. Bermacam-macam penyakit hati yang menjadikan amal tertolak.
Sehingga alangkah sulitnya, alangkah beratnya untuk mencapai keikhlasan yang murni yang menjadikan amal itu gobol di sisi Allah. Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal menangis karena merasa takut kalau amal yang beliau lakukan tidak diterima oleh Allah. Alhamdulillah hadis ini diangkat oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya. Kalau sekali beran mereka sahabat Rasulullah yang hidup bertemu Nabi, yang mendapatkan banyak jaminan tentang surga, merasa takut dengan amal yang sia-sia padahal sudah beramal, bagaimana dengan kita yang maaf-maaf amal kita secara zahir berantakan, secara hukum syariat banyak kurang, apalagi kalau dinilai dengan kekhusyuan. Belum lagi maaf-maaf kadang-kadang apa yang kita makan, kita minum, kita pakai pun bercampur antara yang halal dan yang haram. Sementara mereka jauh dari itu semua. Mereka bersih, mereka rasa takut luar biasa. Tiap hari jumpa dengan Nabi, solat belakang Nabi, berjihad bersama Rasulullah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang pernah minum air yang keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Tidak sedikit di antara mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah. Tapi ketakutan, takut kalau amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Ya Rabbi ma ma'ana amalu kasbuna kulla zalal. Itu ucapan seorang wali habat Al-Habib Abdullah bin Nasir bin Tahir yang tadi kita bacakan qasidanya, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin farij alal muslimin. Beliau mengatakan berapa seorang wali Allah yang hebat, amal ibadahnya luar biasa, 25.000 kali salawat setiap hari. Kita 5.000 besar Pak. Ini 25.000 bukan cuma salawat, 25.000 la ilaha illallah, 25.000 kalimat ya Allah ya Allah. Belum lagi beliau menjuz Quran minimal 10 juz Quran sehari. Belum lagi beliau punya kesibukan dakwah. Tapi dia ngomong di hadapan Allah, ya Rabbi ma ma'ana amal. Ya Allah, kami tidak punya amal apa-apa. Wa kasbuna kulla dzalal. Apa yang kami lakukan semuanya hina. Kalau kita pantas memang macam itu ya kawan. Zahir batin amal kita hina. Belum lagi amal yang kita lakukan tidak lepas dari riya, dari sum'ah, dari minta pujian, minta celaan, minta pujian, minta sanjungan dari manusia. Tapi insyaAllah kita terus bertobat, minta ampun sama Allah dan minta tolong sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Banyak doa itu ya kawan. Minta jangan sampai kekurangan kita, kesalahan kita dijadikan sebab Allah mengadab kita. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebankan kami dengan perkara yang kami tidak mampu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ampunkanlah, maafkanlah, rahmatilah, sayangilah kami ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ma'asyar ahbab hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan bacaan kitab Bidayatul Hidayah Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali sampai pada nasihat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid darain amin. Fata'ammal ayyuhar raghib fi talab al-ilmi hadhihi al-hisal. Maka perhatikan wahai orang yang punya keinginan untuk menuntut ilmu agama beberapa perkara ini. Wa'lam, ketahuilah anna a'zamal asbabi fi rusuhi hadhihi al-khaba'ith fil qalbi talabul ilm li'ajli mubahati wal munafasati wal amiyyu bima'zilin an aktsari hadhihi al-khisal wal mutafaqqihu mustahdafun laha wa huwa mu'radun li halaki bisababiha. Ikhwan rahimakumullah, Imam Ghazali mengingatkan kembali yang mana ini sudah diingatkan oleh beliau di awal kitab. Untuk orang yang menuntut ilmu jangan sampai salah niat. Jangan sampai salah niat. Yang macam kita baik duduk di majlis ini ikhwan, jangan sampai salah niat. Apalagi kalau kita duduk di pesantren, memperdalam ilmu, meluaskan ilmu. Tujuan kita ni apa? Tanya pada diri kita. Ya, bala perlu kita ni perlu suudzon sama diri sendiri. Ya. Aku ni semangatnya belajar ni, apa dia niat aku ni? Apa nak minta jenguk orang aku ni, masya-Allah. Istiqamah, rajin, dekat sama ustaz, dekat sama habib. Ya, ibadah aku ni yang bagus. Apa? Tanya diri kita. Jangan coba di orang lain, jangan diri kita sendiri. Perlu dicurigai diri kita sendiri. Ngapa sampai hujan deras pun masih mentu?
Yang giliran sama ustaz lain tidak. Giliran di kampung lain tidak. Nah tanya, ada apa? Pastikan. Yang menjadi motivasi kita untuk datang ke suatu tempat jauh kita ancam. Hujan kita masih mentu. Ya. Tanya, ada apa? Apa benar karena Allah? Karena mengasuh butuh ilmu? Karena memang pengen dapat keberkahan, makrifat, rahmat segala macam yang Allah limpahkan untuk orang duduk di majlis taklim? Apa sekedar kalau dah hadir kata budak ada istiqamah? Ya, kalau dah hadir kata kau hujan dikit tak mentu. Atau takut kaget ustaz nanya ngapa tak kejenguan? Tanya itu boleh kan? Ya, sama seperti maaf diri kami sendiri, nasallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang rasa capek, ada letih, ada kadang-kadang ngantuk di majlis tapi masih maksa diri. Apa niat? Ya, niat kita apa? Apa maaf naudzubillah recehan. Apa nak jenguk orang biar ustaz ni masya-Allah ustaz istiqamah. Ya. Atau memang kita berharap hal-hal yang lain yang sifatnya duniawi. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi fasahihun niyyah qabla al-amali. Baguskan niat sebelum beramal. Nah, di sini beliau ingatkan lagi. Karena kemarin yang kita baca dari hadis itu, kegagalan amal seorang hamba bukan dari kesalahan dalam ibadahnya, bukan rukuk yang tidak sempurna, bukan sujud yang tidak sempurna, bukan bacaan yang tidak fasih, bukan dia tidak pernah bersedekah, bukan dia tidak pernah puasa. Amal yang dibawa itu bahkan diarap oleh mereka itu puasa, zakat, bahkan jihad, solat, ada gitu. Tapi ternyata rusaknya dalam urusan hati. Ada riaknya, ada sombongnya, ada hasudnya, ada pengen dimuliakan, dipuji orang, dan seterusnya. Wa'lam anna a'zamal asbabi fi rusukhi hadhil khaba'ith. Ketahuilah sesungguhnya sebab yang paling besar yang menjadikan adanya kuatnya keburukan-keburukan itu pada diri seseorang fi qalbi talabul ilm, ketika dia sedang menuntut ilmu, ketika niatnya salah. Di antara di sini beliau katakan niat yang salah li ajli mubahah, untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan. Kadang-kadang maaf masuk anak ke sekolah, suatu pesantren atau suatu tempat yang terkenal, pengen bangga, anak kami mondok di sana, mondok di Kiai Fulan, dia berpulang. Termasuk ikhwan ini sudah sering kami sampaikan, anak kita masukkan ke rumah tahfidz Quran. Tanya, niat kau anak aku biar jadi penghafal Quran itu apa? Apa cuma menjadi kebanggaan kali anak kita di belakang ada al-hafidnya, lalu kita jadi muliakan karena anak kita tampil, kita bangga, kita senang. Lah, naudzubillah min dzalik. Kalau salah niat celaka. Ya. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Seorang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, maka tidak ada yang bertambah antara dia dengan Allah kecuali tambah jauh. Dengan nambah ilmu bahkan nambah jauh. Masalah afiat. Begitupun ibadah ikhwan. Semakin kita banyak ibadah tambah jauh dari Allah. Ketika kita ngasuh akulah paling hebat ibadahku, paling banyak ibadahku, paling bagus, paling husuk, paling udah, Allah benci. Justru dengan ibadah kita mental. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan. Burdah itu. Qasidah yang kita baca. Qasidah Muhammadun tadi, pengarangnya sama. Berapa banyak amal soleh justru membunuh yang tersendiri. Seperti racun yang merasuk ke tubuhnya tanpa dia sadari. Tambah dia tampil, tambah dia bagus, tambah banyak orang demen, tambah banyak orang ngegoy dia, semakin dia ngasih dirinya hebat. Dengan dia ngasih tambah hebat, tambah rendah dia di hadapan Allah. Dulu di Tegar Wong nerima, pas sudah ngasih punya ilmu, dekat sama ustaz, pas Tegar Wong mengut. Dan dia tahu dirinya salah. Macam itu berepotnya, salah dikit juga. Kalau dulu, makasih pak. Waktu belum dekat sama ustaz, belum rajin di majelis. Begitu ada kesalahan ditegur, berterima kasih dia. Ya, salah wuduknya, salah sholatnya, apalah ditegur, terima kasih dia. Pas sudah ngasuh punya ilmu, apalagi jenguk orang dekat sama kiai, dekat ustaz, pas ditegur, mengut. Ya, kadang ngedumel liatin, repot nih, cuma urusan jalan dikit repot ke. Aku juga sengaja tadi itu. Ada pembelaan diri. Ya. Nah ini naudzubillah. Seperti ini kawan, kesombongan yang tanpa disadari. Kita bukan nambah jadi baik, bukan nambah tawaduk, tambah jadi Terbuktinya itu kemarin nunduk nerima nasihat orang ketika ada salah, walaupun bukan salah itu besar, nerima gitu. Sekarang pas sudah dekat sama ustaz, dekat sama kiai, dekat di majelis, kajian majelis, ditegur, mulai
Nah, kalau tujuan untuk mengambil ilmu tersebut, memperdalam ilmu li'ajlin mubahah, untuk bangga-banggaan, termasuklah tadi, bukan kita, anak kita sekolahkan tinggi-tinggi, kita kirim sampai ke Mekah, Madinah, ke Azhar Mesir, ke Hadramut Tarim, cuma untuk bangga, oh anak kami di Azhar di Mesir, anak kami di Mekah, anak kami di Hadramut, anak kami hafal sekian juz Quran, untuk bangga-banggaan. Ketika dia menyebutkan anak kami alhamdulillah sudah 17 juz, ada orang ngomong, oh kami 21 sudah, lesu dia. Nah, berarti yang dibanggakannya angka itu. Ya, dia tak pernah tahu 21 juz, 17 juz itu keadaan akhlak anaknya mana tak tahu. Bagaimana hubungan dia sama Allah, apa nambah kuat apa tidak, dia tak tahu. Cuma pecah kaset, bang rekam. Banyak. Bahkan Allah dari justru dengan hal yang mereka dapatkan, dengan ilmu bertambah, dengan hafalan bertambah, dengan kemampuan yang lebih, menjatuhkan seorang hamba di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'adli mubaha wal munafasah, atau untuk bersaing, untuk bersaing. Ngasa diri hebat, siap untuk berdebat. Ini na'udzubillah. Kadang-kadang orang sengaja, kalau dia cerdas, dia menghimpun semua ilmu dari segala kitab dengan tujuan, kalau pihak kelompok fulan ngajak berdebat, aku siap. Pendek bacaannya. Bahkan terkadang-kadang na'udzubillah dzalik, sengaja minta diadakan di forum besar, karena dia ngasuh pasti menang. Tujuannya untuk mirak itu untuk menjatuhkan lalu menginjek musuh tadi itu. Ada debat itu orang terpuji, ada yang mazmum, ada yang mahbub. Kalau yang terpuji bukan debat namanya, bukan mujadalah, tapi munagosah. Sama-sama mencari titik terang, sama-sama mencari titik temu tentang masalah ilmu agama. Ini sering dididik di pesantren-pesantren di Jawa, banyak itu. Memang santri dididik untuk berani mencari dalil lalu mengadu argumen lewat dalil-dalil mereka, siapa yang lebih kuat. Tapi ada adab, ada etika. Ada adab, ada etika, tidak sampai nunjuk-nunjuk, sampai keluar omongan kotor, sampai mengatakan katu buyan, katu bengak, tidak. Mereka, ketika mereka ngerasa memang mereka ternyata dalilnya lemah, mereka akui kawan tadi lebih hebat, kuat. Karena tujuan memang mencari titik terang, mencari kebenaran, bukan membela dirinya, bukan. Kalau orang sudah membela diri itu namanya mujadalah kadang-kadang, mencari dalil, mencari kelemahan orang lain demi memenangkan dia. Nah, yang lebih buruk kalau namanya tadi mirok tadi, sengaja berdebat dan dia tahu, dia sudah tahu kunci-kunci batal, bisa mematahkan musuh tadi. Dengan apa? Ilmunya cerdas, ilmunya banyak, tapi tujuannya untuk menjatuhkan lawan tadi, untuk menunjukkan kalau dia hebat. Kadang-kadang waktu sudah dipangkanya, nyampak di babitnya pula, hai kecil gini kamu tuh, jangan kau, guru kau panggil. Nah, jangankan kamu, guru kamu tuh panggil sini, coba berdebat sama kami. Kamu ni kecil gini, nyampak ke? Baru baca berapa kitab, sudah nak bertakoan. Baca lagi kitab kamu, ngondok lagi bila perlu. Mulai kotor omongan itu. Pas dia sudah menang, orang lain nyampak dipijaknya, dihina pula. Ini bahaya. Pertama dia dari sunnah Allah hina karena dia sombong di hadapan Allah, dan yang dalam pihak, dalam satu sisi orang itu akan ada higit, dendam, sakit hati. Dicampakkan, dihinakan seperti itu. Dia punya tujuan yang dendam, untuk balas dan dendam. Tidak bisa dengan duel lagi karena dia sudah ngasal lemah, kalah. Dengan cara fisik boleh jadi mereka akan melakukan kecurangan atau kejahatan. Jadi kalau tujuan untuk biar, maaf, anak kita biar pintar ceramah, tampil, kita bangga juga anak kita tampil, apalagi di medsos, di TV, masya Allah. Naudzubillah. Anak antum sukses belajar mondok, pintar, apal ini apal itu, pacar sama, silakan disyukur, itu nikmat Allah. Tapi perhatikan dia, ngamal ke tak dia dengan ceramah dia itu, ibadah tak dia benar-benar, mana akhlak dia. Karena kami sendiri menyaksikan ikhwan, di beberapa kali kami duduk di pesantren mendidik santri, ada santri itu yang IQ-nya endep, jongkok gitu, tapi akhlaknya masya Allah, adabnya masya Allah. Justru yang cerdas, yang pintar sama ustaz kurang hormat, hormat. Kadang-kadang melanggar. Bapaknya di luar tahunya anaknya juara, anaknya ceramah, anaknya bisa hafal ini hafal ini, tidak tahu mutu aslinya anaknya, tidak tahu. Yang lebih tahu kami. Kalau kami 24 jam duduk sama santri, tahu bagaimana sikap perbuatan mereka. Terlambat solat dak dia, solat sunnah dak dia, piketnya, hikmahnya mak mana.
Orang tuanya tahu cuma nyengok rapot bagus. Pas tampil ceramah pacak. Lebaran diminta langgar sana, minta masjid sana, khutbah Jumat bagus, khutbah Jumat, khutbah lebaran bagus. Nah, sisip tertipu kita. Ya. Mai yang dibangun ke sago, goblia tak pernah, witing lepas, Quran tak pernah dibuka. Na'udzubillah. Jadi ilmu yang nafi' adalah ilmu yang menambah dekatkan kita kepada Allah, menambahkan rasa takut kita kepada Allah, menambahkan kita untuk semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menambahkan pada diri kita sifat zuhud, sifat wara'. Zuhud terhadap dunia, wara' berhati-hati terhadap apa yang datang kepada kita. Wal 'amiyun bima'zilin an aktsari hadhihi al-hisal, dan banyak orang ya tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Mereka tujuan untuk bangga-banggaan, untuk munaghasyah, munafasah, berlomba, bangga-bangga terus bersaing, untuk bersaing. Dan mereka tertipu menjadi butuh hati mereka, dan mereka bangga ketika mereka sukses mencapai tujuan atau menjadi yang terbaik secara zahir. Fal mutafakkihu mustahdafun laha wa huwa mu'arradun lil halaki bisababiha. Berapa banyak orang yang mutafakkih atau berilmu, memahami ilmu dengan dalil-dalilnya, hafal ini hafal itu, justru dia binasa karena hal itulah. Ya, bukan jadi baik, malah jadi angku, jadi sombong. Seperti yang kami gambarkan tadi, dulu pacak nerima nasihat, akhirnya tak pacak lagi nerima nasihat karena ngasuh dia paham kalau dia ngerti kalau. Bahkan kalau duduk ini, na'udzubillah, ada ikhwan insyaallah fi salamah, kalau duduk di satu majlis pengajian, misalnya dia hadir majlis maulid besar, ada ustaz ceramah, dia dengar ceramah, tapi yang diperhatikan di mana letak kesalahan ceramah ini, di mana letak kesalahan wong yang macu kitab ini. Karena dia ngasuh dia hebat nahu sorobnya. Jadi ketika ada ustaz salah maca, mana ustaz ini maca salah, fil masjidah, fil masjidi dibaca masjidah. Dua kali dapat tiga, udah campak aja langsung. Dianggapnya rendah. Yang jadi fokus dia cuma zahir. Ketika seorang ustaz itu ceramah, bagus, sempurna, tak kati celom, saking sagi, wong semasjid ni takjub kalau. Tetap dia tak pacak mengakui itu kemuliaan tak pada orang itu. Ai budak itu dulu mondok selaku. Masih adik kelas aku. Baru juga dia pacak ceramah. Tetap ada yang dibogokkannya tadi tu. Tak pacak dia nak ngakui, masya-Allah budak ini luar biasa. Akulah berpuluh tahun dakwah belum pacak ceramah macam dia. Ini budak berbalik ceramah sudah pakam. Masya-Allah, Allah katsir mislahu. Mudah-mudahan Allah banyakkan orang seperti budak itu. Tuang hati bersih. Senang ketika dengar orang berhasil. Sama ikhwan, kita juga kalau anak kita, ketika anak orang tampil berhasil bagus, melok senang tak kita? Kalau kita tak melok senang, malah ada rasa tak senang macam itu. Kenapa? Anak kita tidak tampil, atau anak kita tidak bisa seperti anak orang itu. Hati-hati. Berarti tujuan mondok anak kemarin salah. Tujuan kita mondok anak untuk tampil, untuk dijingak orang. Nasalafiyah. La ilaha illallah. Fandur. Sekarang perhatikan, kau lihat kata beliau. Hal ahammu umurika an tata'allama kayfiyatal hadari min hadhihi al-muhlikat wa tashtagila bi islahi qalbika wa imarati akhiratik, amil ahammu an tahudha ma'al qaidin wa tatluba min al-ilm ma huwa sababun ziyadatil kibr wal riya wal hasad wal ujub hatta tahlika ma'al halikin. Sekarang kau lihat kata beliau. Nah, mungkin ini ikhwan, kita mungkin antum kebanyakan mungkin tidak jadi santri. Cuma antum punya anak yang mondok, antum punya keponakan yang mondok. Nah, kita tengok kira-kira kemana larinya cucung keponakan kita, adik kita ni, anak kita ni. Fandur hal aham umurika an tata'allam kaifiyatil hadirin min hadhi. Apakah semangat motivasi dia untuk meluaskan ilmu, macu kitab ini, macu kitab, ngejar ustaz ini, ngejar ustaz belajar, tujuan pengen dekat sama Allah, membersihkan hatinya, jauhkan diri dari segala bentuk maksiat zahir batin, atau untuk balik yang tadi,
biar dijenguk orang dia pacak galo lamat hatam galo berguru sama sekian banyak uang, tahu galo pintar ceramah, pintar ini, lalu tumbul hati di situ, nanti ada iri, hasud, dengki, kita ada orang lebih dari dia mulai gaso, tak senang melihat ada orang sukses. Ustaz baru balik dari suatu tempat dakwah, subhanallah, muka majlis ramai yang datang, sedangkan dia lah sudah 4-6 tahun tak perlu ramai, melok senang apa rasa ciut hati. Ya. Kalau melok senang, Masya Allah, hati kita ni mulia. Ya, tapi kalau hasil daripada yang kita pelajari selama ni tidak membuat kita punya sifat ridha dengan keberhasilan melok senang, berarti selama ini tidak ada manfaat ilmu yang kita cari. Justru cuma ada hasud, dengki, iri. Tengok anak orang maju, ya, anak kita tidak maju-maju, anak orang muka majlis, anak kita muka majlis tapi anak orang lebih ramai daripada orang. Diundang ceramah berapa kali, sampai nak sebulan ni nak 6-7 kali ceramah, anak kita cuma sekali minta uang. Melok senang tak? Apa ada apa hati kita? Kalau ada tak senang, ada rasa hasud, rasa dengki, muskilah. Bukan anak kita yang muskilah, kita yang muskilah. Ya, kita yang sebagai abah, bapak yang naruh anak di pesantren atau di rumah tahfidz atau di suatu tempat pendidikan, kita yang salah. Ya, anak kita sisip sama juga cak kita. Boleh jadi kadang-kadang anak kita bersih hati, dia senang-senang banyak, tidak ada kata masalah. Dia tengok kawannya ceramah sana ceramah sini, dia cuma ceramah sekali dua, kawannya sampai 7-8 kali ceramah, dia biasa beda kata ada iri, tak ada dengki. Kita bapaknya malah ya gelisah, repot. Naudzubillah. Yang musibah kalau bapak semana sama. Ya, kaset itu berarti. Naudzubillah min dzalik. Amil ahammu an tahudum al-khaidin, atau dia lebih condong untuk memperdalam ilmu, meluaskan ilmu, menghafal ini dan itu, tenggelam dalam tujuan-tujuan yang salah, biar terkenal, biar jadi wong yang dipuji, diagungkan, dimuliakan, sehingga bukan tambah kebaikan, bahkan menjadi sebab ziyadatul kibir, menjadi tambah sombong. Ya, tambah sombong. Au riya, ataupun hasad. Wa sabab ziyadatul kibr wa riya wal hasad wal ujub, atau tambah sifat ujubnya, hatta tahlikam al-halikin, sehingga dia akhirnya binasa dengan ikut kelompok orang-orang yang binasa. Binasa bukan karena dia fakir ilmu, bukan dia tak punya ilmu, tapi justru dengan banyak ilmu justru dia binasa. Bukan dia tak banyak ibadah, justru dengan banyak ibadah dia binasa. Kenapa kita tadi? Karena ibadah justru jadi sombong, jadi ngerasa lebih, ngerasa hebat. Nah, ini perlu kami pribadi dan ikhwan kita galau-galau seringkali bermuhasabah. Ya, koreksi diri kita. Koreksi diri kita. Ketika kita datang ke majlis setiap hari, datang ke majlis orang ini seperti yang kami gambarkan, hujan tahan mentu, jauh tahan kita ancap, balik dalu kita tahan mampu. Tanya, aku ngawi kini karena apa? Apa kau ada kelemahan sama ustaz? Aku hadir terus. Apa tak kelemahan sama pengurus musola? Apa tak kelemahan sama kawan? Apa minta dikatakan orang istiqomah? Ya, perlu ditanyakan. Terus tanyakan, hasilnya aku duduk majlis berbulan bertahun ini apa yang aku dapatkan? Apa yang aku bisa berikan kebaikan untuk istriku, untuk anakku? Tanya ikhwan. Evaluasi harus. Kalau tak kata cuma hadir-hadir, beda nambah kita tambah taat, ibadah masih tetap berantakan. Nah, ini perlu kita curigai, berarti selama ini apa? Ketika misal ya kita yang ngajin ni suatu hari ngadu ke acara di rumah, undang ustaz tak datang, mulai ustaz ni anak rajin majlis, padahal anak ada acara tak datang, mulai tak rajin lagi dia. No, berarti ketahuan selama ini bukan karena Allah kan. Kalau minta timbal balik kedekatan sama ustaz, kau berharap ustaz tu dekat juga sama kau. Bau ketahuan hari ini. Pas ustaz tak datang, ngomel dia, ngutuk dia, bahkan seudon pula. Mentang-mentang aku ni macam ini, coba kalau si Fulan, Haji Fulan, Bapak Fulan pasti datang ustaz. Oh, tambah kotor hatinya. Tambah seuzon nama ustaz. Musibah. Ya. Seperti ada orang yang selalu sholat berjamaah di awal waktu di sop depan.
Masya-Allah istiqomah. Sampai wong tahu kalau si fulan tu tempatnya sinilah. Selalu solat di saf depan, bahkan imam samping kanan. Paling lambat dia kata lambat, tak pernah terlambat solat tapi dapat saf 2. Suatu hari dia terlambatnya. Pas datang imam sudah masuk 2 rakaat. Imam rakaat ketiga dia baru masuk. Allahu Akbar. Selesai imam salam, apa yang dilakukan? Tegak lagi kan? Assalamualaikum, katakanlah maghrib ini. 2 rakaat lagi. Pas tegak tu hatinya gelisah, bingung, malu. Paling jamaah kita biasa kalau ingat terlambat. Ingat kalau makin ngiwil pula kawan sebelah ni. Orang tak tahu suruh tahu. No, kau biasa nak terlambat. Oh malu dia tengok orang tadi. Malu dia nyesel. Oh apalah aku terlambat. Ai anak aku ni pula makin engek pula. Oh marah anaknya. Bininya marahnya. Tanya dia kau tadi terlambat, kau malu tu kerana malu sama Allah atau malu sama manusia? Kalau kau malu sama Allah kerana terlambat ngadap Allah, itu tepat. Seseli tangisi boleh. Tapi kalau tadi malu jingok uang, biasanya istiqamah saf depan, sekarang belakang, apa kata uang? Astagfirullah, berarti maaf, selama ini salat kau bukan kerana Allah di saf depan itu. Bukan kerana Allah ke saf di depan, takbir bukan kerana Allah. Buktinya sekarang ketika kau terlambat, kau malu sama manusia. Hanya kau malu sama Allah. Wa hakadha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa'lam anna hadhihi al-hisas thalatha min ummahatil khaba'is al-ghalab wa laha maghrisun wahidun wa huwa hubbud dunya. Walidzalika qala Rasulullah SAW hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Lalu Imam Ghazali menyimpulkan dari 3 perkara sifat-sifat muhlikat yang menghancurkan kita dalam ibadah kita, dalam menuntut ilmunya kita, dalam berbuat kebaikan kita, itu sebetulnya bersumber dari satu. Apa itu satu? Hubbud dunia, cinta sama dunia. Jangan salah ikhwan, cinta dunia bukan duit. Duit ya, ngejar jabatan, ngejar kedudukan, ngejar biar usahanya maju. Tapi termasuk hubbud dunia, mungkin ini bagian ustaz, ulama, imam masjid, hafiz Quran, apa? Madih, demen dipuji, demen disanjung, demen dimuliakan orang. Kalau habis ceramah banyak orang muji dia. Nah itu hubbud dunia juga. Jadi apapun yang melalaikan kita, menjauhkan kita kepada Allah, itu juga termasuk hubbud dunia. Mungkin ustaz-ustaz tak nampak kerja dunia barangkali, tapi itu yang bahaya buat mereka. Ya. Hubbud dunia, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Sesungguhnya mencintai dunia dengan berlebihan itu adalah sumber dari semua kesalahan. Jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, pujian, penghormatan, sanjungan, itu dunia kan. Nas'alullah alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dari kehancuran. Dan na'udzubillah, jangan sampai ya Rabb kami menjadi orang yang merugi, berbuat, beramal tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Mudah-mudahan amal kita ikhlas, sedikit diterima Allah, dan mudah-mudahan banyak diterima Allah SWT zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wadal adzan isya, salat adzan kita doa, muslim kita salat isya berjamaah. Ikhwan yang nak berwuduk dia turi. Wadal adzan ma'adzin.